Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Muhammad Akbar alias ajudan pribadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan jual beli kendaraan. Material longsor menutupi jalan antar provinsi penghubung Kabupaten Toraja Utara dengan Provinsi Sulawesi Barat. Sejumlah kendaraan terpaksa mencari jalan alternatif lain. Harga bumbu dapur di pasar tradisional Kota Parepare naik. Pedagang perkirakan karena cuaca buruk. Kita ke informasi pertama. Muhammad Akbar atau yang biasa dikenal ajudan pribadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan jual beli kendaraan. Padahal ajudan pribadi yang merupakan seorang selebgram dikenal baik dan lugu oleh para pengikutnya. Ajudan pribadi dikenal pria lucu dengan orang-orang kalangan atas. Kali ini pria dengan 1 juta pengikut di akun Instagramnya itu bukan membuat gempar dengan konten lucu, tapi ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan. Penangkapan Akbar terjadi di Jalan Bandang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada 12 Maret 2023 lalu oleh tim gabungan Polres Metro Jakarta Barat bersama Polrestabes Makassar. Ia ditangkap setelah 3 kali mangkir dalam pemanggilan oleh tim penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Usai dilaporkan pada November 2022. Akbar saat ini telah ditahan di Polres Metro Jakarta Barat. Dia tidak ada perlawanan karena sudah disampaikan sebelumnya dan mungkin menyadari bahwa dia melakukan tindak pidana di Jakarta ya. Kalau lokasi penangkapannya kan? Informasi di sekitar Jalan Bandang. Ya. Beberapa kapan? Kalau saya tidak salah hari Minggu yang lalu ya. Oke. Tapi untuk proses lebih lanjutnya? Ya sudah diterbang ke Jakarta oleh penyidik Polres Metro Jakarta Barat. Menghubungi korban dengan maksud untuk menawarkan 2 unit mobil mewah, antara lain 1 unit mobil Toyota Land Cruiser tahun 2019 dengan harga 400 juta rupiah dan mobil Mercedes-Benz tipe G63 tahun 2021 seharga 950 juta rupiah. Setelah korban melakukan pembayaran, ternyata mobil tidak kunjung ada dan diserahkan kepada korban. Sebelumnya, Akbar berprofesi sebagai pemulung, kuli bangunan, hingga menjadi tukang pijit yang akhirnya membuat dia dikenal oleh berbagai kalangan. Akbar yang memiliki gaya bicara yang belepotan dan tingkahnya yang lucu, disukai banyak orang, hingga makin dikenal di kalangan atas. Akbar pernah menjadi ajudan Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi, yakni Andi Rukman Nurdin Karumpa. Akbar pun diduga memanfaatkan kedekatan dengan sejumlah perwira tinggi di Mabes Polri dan Mabes TNI untuk digunakan sebagai alat menipu para korbannya. Berbagai foto dengan anggota TNI dan Polri pun diunggah Akbar di akun media sosial miliknya. Sangat menyesalkan perbuatan kami dan insya Allah selesai secepatnya. Dan saya minta maaf segala-galanya. Kini Muhammad Akbar atau yang dikenal sebagai ajudan pribadi dipertontonkan ke publik dengan memakai baju oranye tahanan. Ia diduga melakukan penipuan dan penggelapan jual beli kendaraan senilai 1,3 miliar rupiah. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Material longsor menutupi badan jalan antar provinsi penghubung Kabupaten Toraja Utara dengan Provinsi Sulawesi Barat. Kendaraan bis maupun truk yang hendak memasok sembako terpaksa harus memutar balik. Tingginya intensitas hujan pada Rabu dini kemarin membuat tebing setinggi 50 meter di Toknanakan, Desa Sereale, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara longsor. Kamis pagi tampak jalan penghubung antar Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Toraja Utara tak dapat dilalui kendaraan. Batu berukuran raksasa dan batang pohon yang menutup badan jalan membuat warga yang berada di lokasi tak bisa berbuat banyak.
Akibatnya kendaraan bus maupun truk yang hendak memasok sembako ke wilayah Ridingalo terpaksa memutar balik. Jalan yang merupakan akses jantung ekonomi warga ke sejumlah kecamatan di Toraja Utara ini dibersihkan warga dengan cara memotong batang pohon dengan alat seadanya. Jalan trans provinsi, ya. Jadi memang agak susah kita mau halangi masyarakat dan langsung menuju ke Badan Penanggulangan untuk meminta bantuan. Tetapi sampai jam 9 ini belum ada karena saya koordinasi ke sana, ternyata alat di sana ada rusak. Kalau yang kasat mata kita lihat satu yang besar, tetapi kita belum tahu ada mungkin lagi yang tertimpa di dalam. Dan ada bongkahan kayu juga, bambu apa semua. Walaupun kejadian ini telah dilaporkan ke pihak pemerintah daerah dan BPBD Toraja Utara, namun hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah daerah dan BPBD Toraja Utara, dikarenakan alat berat milik BPBD mengalami kerusakan. Warga berharap adanya upaya yang dilakukan pemerintah untuk membersihkan material longsor. Baso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Akibat terseret ombak saat memancing di Pantai Cumpai, Kota Parepare, seorang bocah tewas. Korban ditemukan tak jauh dari lokasinya tenggelam. Bocah berusia 7 tahun tenggelam di pinggir Pantai Cumpai, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Korban diduga terseret arus ombak saat melompat ke laut ketika memancing bersama teman-temannya di pinggir pantai tersebut. Usai dilakukan pencarian, korban ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dan dievakuasi pada Rabu malam. Korban ditemukan tidak jauh dari tempat korban melompat ke laut saat memancing bersama teman-temannya. Dari bawah jembatan, kira-kira dari 7 meter dari tempat yang kita berdiri di bawah. Iya. Itu pun pada saat kami temukan tadi, tangannya masih terikat dengan senar atau tasi. Oh iya. Berarti pada saat ini korban itu mancing? Menurut informasi yang kami terima dari teman-temannya bahwa memang dia mancing kemudian lompat. Yeah. Nah, setelah itu sudah tidak ada lagi berita yang didengar tadi dari, makanya itu yang kami gali tadi. Dan kami mencoba untuk mencari jejak pertamanya dan alhamdulillah kami temukan. Korban kemudian dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Andi Makassau, Kota Parepare. Korban dipulangkan ke rumah duka yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk disemayamkan. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. 4 pekerja proyek terseret arus bendungan di Kabupaten Takalar. 2 korban ditemukan meninggal dunia dan 1 orang selamat, sementara 1 lainnya dinyatakan hilang. Setelah dilakukan pencarian, tim SAR gabungan pada Rabu pagi akhirnya berhasil menemukan 2 dari 3 pekerja yang terseret arus bendungan Pamakulu, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Jasad kedua korban, yakni Slamet Widodo dan Eko Priyono, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di 2 lokasi terpisah, sekitar berjarak 3 km dari titik awal korban terseret arus. Kejadian bermula saat 4 pekerja melakukan pengelasan di dalam terowongan Selasa sore. Tiba-tiba hujan lebat dan air memenuhi terowongan. 3 orang terbawa arus, sementara 1 lainnya berhasil selamat. Namun korban atas nama Sukirman belum ditemukan. Awas, angkat, jangan. Ya, angkat. Yang di belakang siap sana. Awas, lepas tangannya dulu. Oke. Taruh ini, taruh. Kedua jasad korban dievakuasi tim SAR ke rumah sakit terdekat sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Ditemukan 2 orang korban dalam keadaan meninggal dunia. Yang pertama pada pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah ditemukan 1 korban atas nama Slamet, umur 38 tahun, ditemukan di terowongan bendungan Pamakulu. Langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Pencarian terhadap korban Sukirman masih dilakukan oleh tim SAR. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Takalar. Diduga karena dendam, 4 orang remaja diserang 7 orang menggunakan senjata tajam di Kabupaten Goa. Usai dikeroyok, korban mengalami luka robek di bagian kepala dan luka memar di punggung akibat hantaman benda tumpul. Pengeroyokan dilakukan oleh 7 orang kepada 4 orang remaja di Jalan Lambeng, Desa Botowala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa pada Selasa dini hari.
Para pelaku yang mengendari sepeda motor tiba-tiba saja menyerang keempat korban menggunakan senjata tajam dan benda tumpul saat 4 korban nongkrong di pinggir jalan. Melihat aksi para pelaku yang menyerang, 3 rekan korban langsung kabur menyelamatkan diri. Sementara korban Ikramullah, remaja berusia 15 tahun, terjatuh dan langsung dikeroyok oleh 7 orang pelaku. Korban mengalami luka robek di bagian kepala belakang dan punggungnya akibat tebasan sajam dan dihantam benda tumpul. Korban juga tidak mengetahui alasan para pelaku melakukan penyerangan karena tak satu pun pelaku dikenal oleh korban. Ya, sementara nongkrong. Nongkrong dia? Jarang-jarang nongkrong, baru itu datang orang. Berapa orang temanmu kau teman nongkrong situ pada saat kejadian? 4 orang. Terus itu yang datang berapa orang? Yang sempat kau ingat? 6 orang itu, baku kuncin 3. Lagi main-main gitar sama temannya. Tiba-tiba datang berapa orang, 7 orang itu lah. Langsung menarik yang main gitar baru pukul. Dikeroyok Pak ya? Dikeroyok. Itu Pak orang yang datang itu Pak orang dari mana? Dikenal tidak Pak? Tidak dikenal. Oh, tidak dikenal, langsung menyerang saja Pak ya? Langsung menyerang. Penyerangan ini pun telah dilaporkan ke aparat Polsek Palangga, Kabupaten Goa. Korban juga telah menyerahkan bukti rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan polisi. Sementara pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan resmi terkait penyerangan itu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.